terkait soal bandara yang ada di PT ini sebenarnya bukan persoalan baru. Hanya pemerintah pusat saja yang baru mempersoalkan itu. Karena sudah berulang-ulang kali kemudian saya menyuarakan soal itu. Ya. Nah, justru kemudian pertanyaannya, selama ini kemana bea cukai, kemana imigrasi, kemana otoritas penerbangan selama ini? Nah, ini kan menjadi sebuah tanda tanya, negara selama ini kemana? Jadi kalau kemudian hari ini ribut-ribut soal itu, artinya ini memperjelas, mempertegas bahwa memang selama ini pemerintah lalai dalam melakukan pengawasan terhadap itu. Ya, itu satu. Terus kemudian yang kedua, jangan-jangan ini hanya isu yang kemudian dimainkan oleh kelompok-kelompok elit yang punya kepentingan di PT ini. Karena begitu banyak persoalan yang terjadi di kawasan PT ini. Kenapa hanya soal bandara yang dipersoalkan hari ini? Di sana ada kejahatan lingkungan yang merugikan negara triliunan. Begitu juga di sana ada pelanggaran K3 yang merupakan bentuk pelanggaran HAM. Tapi kemana negara selama ini? Artinya, saya menyampaikan bahwa inilah momentum kita, momentum pemerintah kalau mau serius mengurus kedaulatan ketahanan nasional maupun kedaulatan dalam hal pertambangan dan lain sebagainya. Saya minta kepada Presiden Republik Indonesia melakukan evaluasi terhadap seluruh proyek-proyek strategis nasional yang ada di Provinsi Sulawesi Tengah. Jangan hanya ada di PT ini. Kalau betul-betul kita serius. Nah, selama ini kan kemudian dibiarkan begitu saja. Negara seakan-akan tidak hadir. Nanti kemudian hari ini baru kemudian menyuarakan itu. Makanya kan kita kemudian bertanya-tanya, ada apa dengan pemerintah? Jangan kemudian kita bertarik bahwa karena beda pemerintahan yang sekarang dengan yang kemarin, tidak boleh kita berpikir seperti itu. Ya, karena yang meresmikan juga bandara waktu itu adalah Bapak Presiden, Bapak Jokowi. Dan menhannya waktu itu adalah Bapak Prabowo. Makanya ini menjadi sebuah pertanyaan juga buat kami. Kenapa baru sekarang? Kemana bea cukai? Kemana imigrasi? Kemana Kementerian Perhubungan yang punya otoritas soal itu? Nah, inilah yang kemudian saya mengatakan bahwa pemerintah selama ini berarti lalai dalam melakukan pengawasan. Nah, tapi ini menjadi momentum yang baik juga buat kita untuk kemudian mengevaluasi proyek-proyek strategis nasional yang hari ini ada di Provinsi Sulawesi Tengah. Jadi jangan hanya kemudian kita selesai soal ribut-ribut soal bandara. Tapi banyak persoalan-persoalan sebenarnya di PT ini yang perlu kemudian kita evaluasi. Di Hari Sumpah Pemuda, PLN tingkatkan keahlian pemuda-pemudi Kabupaten Konawe Utara melalui bantuan pelatihan dan sertifikasi Satpam. Sebanyak 40 peserta dibekali pengetahuan dasar dan keterampilan praktis sebagai satuan pengamanan profesional. Melalui program ini diharapkan peserta dapat menjadi tenaga satuan pengamanan yang kompeten, profesional, dan siap bersaing di dunia kerja. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.